Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fedilar Satrianti, NPM 5021233, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Elemen Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka atau KURMA. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya, yaitu @telaahkurikulum 4F PGSD. Baiklah, elemen kurikulum yang akan saya jelaskan pada video ini yang pertama adalah standar proses dan yang kedua adalah standar penilaian. Elemen kurikulum 2013, standar proses. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan. Di antaranya guru harus mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran, mengajak siswa mencermati suatu permasalahan, memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini mencakup proses-proses berikut ini, yaitu melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi informasi-informasi yang diperoleh, dan mengkomunikasikan hasilnya. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman simpulan pelajaran, melakukan penilaian, dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas, menyampaikan rencana pembelajaran. Kemudian menjelaskan tentang standar penilaian elemen kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 13 sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Pasal 1, angka 1 menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka, dapat disimpulkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar yang mengatur tentang berbagai kegiatan pendidik dan pemerintah dalam menilai hasil belajar peserta didik. Kemudian, elemen kurikulum darurat. Elemen kurikulum darurat, standar prosesnya yaitu standar proses dikembangkan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara aktif, interaktif, menyenangkan, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik secara psikologis peserta didik. Standar penilaiannya. Standar penilaian elemen kurikulum darurat yaitu Nadiem Makarim mengimbau bahwa agar guru perlu melakukan asesmen atau penilaian diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa seperti kesejahteraan psikologi dan sosial, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Elemen kurikulum merdeka. Standar prosesnya,
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada PAUD, jenjang SD dan jenjang pendidikan menengah. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang pasal 2 ayat 1 berbunyi, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. 2. Standar proses bagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Penilaian proses pembelajaran. Standar penilaian kurikulum merdeka yaitu ada dua jenis penilaian atau assessment dalam kurikulum merdeka, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kedua bentuk penilaian kurikulum mandiri ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun sama-sama berfungsi untuk nilai pembelajaran. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dilaksanakan sampai pada jenjang pendidikan menengah. Kemudian, penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan A. Kenaikan kelas, B. Kelulusan dari satuan pendidikan. Baiklah, itu tadi materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.